Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gayatri Sandra Dewi dengan NIM B10611811041. Video ini sengaja saya buat untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester saya dengan mata kuliah perencanaan pembangunan. Jadi selamat menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Nah, jadi video ini yaitu mengenai tentang analisis dari sektor unggulan di Kabupaten Kayong Utara. Ada 3 analisis yang digunakan dalam video ini, yaitu yang pertama analisis sektor basis dengan menggunakan location quotient atau LQ. Lalu yang kedua dengan menggunakan analisis shift share, lalu yang ketiga dengan menggunakan analisis tipologi. Yang pertama ada analisis sektor basis. Jadi sektor basis itu merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor barang dan jasa keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan karena sektor ini telah mencukupi kebutuhan di dalam wilayah tersebut. Luas lingkup produksi dan pemasarannya bersifat lokal. Penganjur pertama teori basis ekspor murni adalah Thibault yang kemudian dikembangkan dalam pengertian ekonomi regional, di mana ekspor diartikan sebagai kegiatan menjual produk atau jasa keluar wilayah, baik ke wilayah lain dalam negara itu pun maupun keluar negeri. Nah, jadi analisis yang pertama itu yang digunakan adalah analisis location quotient atau LQ. Jadi location quotient atau LQ ini adalah perbandingan peran sektor atau industri di suatu daerah terhadap besarnya peran sektor atau industri secara nasional. Sektor atau industri yang diperbandingkan di daerah harus sama dengan sektor atau industri secara nasional dan waktu perbandingannya juga harus sama. Nah, ini adalah hasil dari analisis LQ yang dilakukan oleh kelompok saya, yaitu kelompok 6. Jadi, hasilnya adalah ini, tabel ini. Ada 17 sektor yang terdapat. Nah, jadi dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh kelompok kami bahwa hasilnya adalah berdasarkan dari tabel analisis LQ di samping bahwa dari Kabupaten Kayong Utara adalah yang pertama LQ lebih besar daripada 1, yaitu pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan sektor jasa lainnya mempunyai nilai yang lebih besar dari 1, dan itu artinya peranan sektor tersebut lebih besar di daerah daripada di nasional. Lalu bila LQ lebih kecil daripada 1, yaitu pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan, minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pendidikan mempunyai nilai yang lebih kecil daripada 1, dan itu artinya peranan sektor tersebut lebih kecil daripada nasional.
Nah, sektor-sektor inilah yang merupakan sektor basis atau unggulan di Kabupaten Kayong Utara, yang berarti bahwa sektor-sektor ini mampu memenuhi kebutuhan akan daerahnya sendiri, juga memasok untuk kebutuhan daerah lainnya. Sektor-sektor ini sangat berpotensi jika dikembangkan dengan maksimal dan bisa menjadi sumber daya untuk mendorong perekonomian di Kabupaten Kayong Utara karena memiliki kekuatan dan prospek yang baik di masa yang akan datang. Lalu yang kedua ada analisis SIPSER. Nah, jadi apa itu analisis SIPSER? Jadi analisis SIPSER adalah untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi, dan identifikasi sektor unggulan daerah dalam kaitannya dengan perekonomian wilayah, acuan dalam 2 atau lebih kurun waktu. Jadi analisis SIPSER ini berguna untuk melihat perkembangan wilayah terhadap wilayah yang lebih luas, misalnya perkembangan kabupaten terhadap provinsi atau provinsi terhadap nasional. Dengan SIPSER dapat diketahui bahwa perkembangan sektor-sektor bidang sektor lainnya serta dapat membandingkan laju perekonomian di suatu wilayah. Nah, ini tabel tabel hasil data pengolahan yang dilakukan oleh kelompok 6, yaitu di Kabupaten Kayong Utara. Nah, ini adalah data hasil analisis SIPSER-nya. Nah, yang pertama ada RIN. Ini merupakan tabel hasil pengolahan data RIN. Nah, jadi pada gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan dengan angka tertinggi pada periode tahun 2016 sampai 2016 yaitu sebesar 2,21 dan angka terkecil pada periode tahun 2017 sampai 2018 yaitu sebesar 0,93 dan rata-rata pertumbuhan PDRB Provinsi Kalimantan Barat itu sebesar 1,93, sedangkan laju pertumbuhan sektor tertinggi ialah sektor jasa lainnya yaitu sebesar 0,5030 atau 0,5. Kemudian diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi yaitu sebesar 0,0985 atau 0,1 dan sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 0,084 atau 0,1. Nah, laju pertumbuhan sektor terendah yaitu terdapat pada sektor jasa pendidikan yaitu sebesar 0,261 atau 0,03. Lalu ada real estate sebesar 0,0306 atau 0,03 dan terakhir ada jasa perusahaan yaitu sebesar 0,0335 atau 0,03. Kedua ada analisis RIJ. Nah, ini merupakan tabelnya. Bisa kita lihat sama-sama. Berdasarkan tabel data di atas, tabel dari analisis yang telah kami lakukan terhadap Kabupaten
Kayong Utara terhadap sektor-sektor unggulan di daerah tersebut menghasilkan bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Kayong Utara pada tahun 2015 sampai 2019 mengalami fluktuatif, namun pada tahun terakhir yaitu tahun 2018 sampai tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat tajam sehingga mencapai angka minus. Dan rata-rata untuk pertumbuhan PDRB Kayong Utara sebesar 43,14. Sedangkan laju pertumbuhan sektor yang mengalami peningkatan ialah sektor jasa lainnya yaitu sebesar 38,84, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,04, pertambangan dan penggalian sebesar 0,05, industri pengolahan sebesar 0,05, pengadaan listrik dan gas sebesar 0,08, pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,06, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,06, transportasi dan pergudangan sebesar 0,05, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,07, informasi dan komunikasi sebesar 0,11, real estate sebesar 0,04, jasa perusahaan sebesar 0,05, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,07, dan jasa pendidikan sebesar 0,04. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan ialah terdapat pada sektor konstruksi, bisa kita lihat pada tabel, yaitu hanya sebesar 0,43 karena dia di sini mengalami minus. Lalu yang kedua ada jasa sektor keuangan. Jasa sektor keuangan dan asuransi yaitu sebesar 0,04 karena pada tahun 2018 sampai 2019 dia mengalami minus penurunan yaitu sebesar 0,01. Lalu yang terakhir ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial yaitu sebesar 3,07 dengan minus penurunan pada tahun 2018 sampai 2019 sebesar 0,92. Nah, lalu ada KIN. Nah, ini adalah hasil pengolahan data KIN, bisa dilihat sama-sama. Nah, jadi berdasarkan tabel di samping ini, tabel KIN, bahwa proporsi sektor ekonomi Provinsi Kalimantan Barat tahun 2015 sampai tahun 2018 mengalami stagnan atau tidak mengalami kenaikan dari periode 2015 sampai 2016 sampai tahun 2018 sampai tahun 2019 dengan angkanya rata-rata sebesar 1,00 angka PDRB-nya. Nah, lalu ada hasil KIJ. Nah, KIJ ini merupakan tabel hasil analisisnya, bisa dilihat. Nah, dari tabel di samping dapat dilihat bahwa proporsi ekonomi Kabupaten Kayong Utara tahun 2015 mengalami stagnan atau tidak mengalami kenaikan dari tahun 2015 sampai tahun 2018 dengan angka sebesar 1,00 dan angka rata-ratanya yaitu juga sama, yaitu sebesar 1,00. Jadi itu alasan mengapa di sektor ekonomi kabupaten ini mengalami stagnan, karena dia tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yang signifikan.
analisis dari pertumbuhannya. Nah, jadi pada tabel pertumbuhan di samping ini menunjukkan bahwa RIN, RIJ, NIJ, CIJ, dan DIJ menunjukkan nilai pergeseran yang positif. Hal ini memberikan indikasi bahwa keseluruhan sektor tergolong progresif. Sektor yang ada di Kabupaten Kayong Utara tergolong progresif, sedangkan MIJ menunjukkan nilai pergeseran negatif, bisa dilihat pada tabel ini. Hal ini mengindikasikan bahwa keseluruhan sektor tergolong regresif. Nah, untuk keterangan apa itu RIJ, NIJ, nah ini bisa dibaca di sini. Nah, lalu yang terakhir ada analisis tipologi klasen. Jadi apa itu analisis tipologi klasen? Jadi tipologi klasen merupakan alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola atau struktur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Tipologi daerah ini pada dasarnya memberikan daerah berdasarkan dua indikator. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi PDRB daerah tersebut. Nah, ini adalah hasil analisis tipologi klasen yang telah kelompok kami lakukan dengan pengelolaan data yang ada dari BPS Kayong Utara. Nah, dapat dilihat bahwa dari tabel ini, tabel analisis dari tipologi klasen Kabupaten Kayong Utara, ini merupakan kontribusi kecil atau KIJ yang lebih kecil daripada KIN, dan ini merupakan kontribusi besar KIJ yang kurang lebih besar daripada KIN. Dengan ini merupakan pertumbuhan cepatnya atau RIJ yang lebih besar daripada RIN, dan sini merupakan tumbuh lambat di mana RIJ lebih kecil daripada RIN. Nah, dapat kita lihat dari tabel ini, dari tabel hasil analisis tipologi klasen dengan pendekatan PDRB di kota Kayong Utara. Mohon maaf, ini salah ketik. Dapat disimpulkan bahwa dapat disimpulkan dengan klasifikasi beberapa sektor. Yang pertama itu sektor maju dan tumbuh pesat. Nah, dari analisis yang telah dilakukan di daerah Kabupaten Kayong Utara menunjukkan bahwa pada Kabupaten Kayong Utara bahwa sektor maju dan tumbuh pesat ini tidak ada. Dari ke-17 sektor itu yang termasuk ke dalam sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Kayong Utara itu tidak ada. Nah, lalu yang kedua, sektor yang masih berkembang atau potensial. Yang kategori kedua. Nah, ini ada 12 sektor yang termasuk ke dalam sektor yang masih bisa berkembang atau potensial. Yaitu yang pertama ada sektor industri pengolahan, lalu kedua ada sektor pengadaan air, pengolahan sampah, limbah, dan daur ulang, yang ketiga ada sektor konstruksi, yang keempat ada perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, yang kelima ada penyediaan akomodasi makan minum, yang keenam ada informasi dan komunikasi, yang ketujuh ada real estate, yang kedelapan ada jasa perusahaan, yang kesembilan ada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, yang kesepuluh ada sektor jasa pendidikan, ke-11 ada jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan yang ke-12 adalah sektor jasa lainnya.
Lalu yang ketiga adalah sektor maju tapi tidak tertekan. Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen Kabupaten Kayong Utara menunjukkan bahwa sektor maju tapi tidak tertekan pada Kabupaten Kayong Utara yaitu tidak ada. Lalu yang keempat ada sektor yang terbelakang. Berdasarkan hasil analisis tipologi klasen yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Kayong Utara, ada 5 sektor yang termasuk ke dalam sektor yang terbelakang. Yang pertama yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua ada sektor pertambangan dan penggalian. Dan yang ketiga adalah pengadaan listrik dan gas. Lalu yang keempat adalah transportasi dan perdagangan. Dan yang kelima adalah sektor informasi dan komunikasi. Nah, mungkin itu adalah hasil dari analisis yang telah kelompok 6 lakukan dan yang telah saya jelaskan. Yang pertama ada analisis basis dengan menggunakan analisis Elki, lalu yang kedua ada dengan menganalisis dengan Zipzer, lalu yang ketiga analisis dengan Elki. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Untuk catatan bahwa video ini sengaja saya buat sebagai lampiran untuk memenuhi tugas sebagai ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pembangunan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura.